warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, SSI APT MSI. Yang kami hormati, para Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Teknik, Bapak Dr. Musin MPD, Ibu Dr. Nuriska SPD MSI, Bapak Dr. Insinyur Himawan Hadi Sutrisno MPT. Narasumber dari tim kepegawaian UNJ, Ibu Fitri Tribudiarti, STMSE. Para koordinator program studi dan kepala bagian di lingkungan Fakultas Teknik UNJ, Bapak, Ibu dosen, staf tenaga kependidikan, dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi penyusunan sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi ISKP. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung proses penyusunan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya, Yeni Yulianti, sebagai MC hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik. Ketiga, sosialisasi tentang aplikasi ISKP oleh pemateri. Keempat, sesi tanya jawab. Dan kelima, penutup. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara, mari bersama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dapat mengisi link kehadiran dan menggunakan background acara hari ini yang sudah diberikan oleh Ibu Silmi pada kolom chat. Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, SSI APT MSI, untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Yeni atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi pengisian ISKP di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta walaupun secara daring ya. Yang saya hormati di sini telah hadir Ibu Fitri Budiarti, STMSE, selaku staf kepegawaian UNJ yang menangani kenaikan pangkat dosen lingkungan FT yang ada di depan sebagai narasumber. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Korprodi, dan juga Bapak Ibu dosen semua yang telah hadir di lingkungan Fakultas Teknik UNJ. Jadi memang sasaran kinerja pegawai atau SKP ini merupakan instrumen vital dan mengevaluasi kinerja setiap pegawai negeri sipil. Dengan perkembangan teknologi, implementasi SKP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penilaian kinerja. Dan transformasi SKP menjadi fokus utama untuk memastikan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Implementasi ESKP ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendorong setiap individu kita selaku dosen untuk lebih proaktif dalam merencanakan, dalam melaksanakan, dan juga dalam melaporkan kinerja kita masing-masing. Hal ini tentu saja sejalan ya dengan upaya kita dalam meningkatkan akuntabilitas dan juga profesionalitas di lingkungan Fakultas Teknik UNJ. Jadi Bapak Ibu dosen yang saya hormati, penerapan ISKP ini memerlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh staf dan dosen ASN. Oleh karena itu, sosialisasi ini kita adakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teknis pengisian ISKP sehingga kita semua, setiap dosen dapat mengisi dengan tepat sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Kami berharap
Bapak Ibu dosen di sini dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Pemahaman yang baik tentu saja tentang SKP ini akan membantu kita semua dalam mencapai kinerja yang optimal dan berkontribusi positif terhadap kemajuan Bapak Ibu sendiri dan juga kemajuan Fakultas Teknik UNJ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ibu Dekan Fakultas Teknik. Sebelum masuk kepada acara inti yaitu materi, dipersilakan untuk Ibu Bapak yang hadir hari ini dapat membuka kameranya. Kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Baik, Ibu Bapak, saya akan pandu untuk dokumentasi hari ini. Untuk layar pertama, kemudian untuk layar kedua, dan yang terakhir untuk layar ketiga. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Baik, selanjutnya inilah acara inti kali ini, yaitu sosialisasi penyusunan sasaran kinerja pegawai yang dengan menggunakan aplikasi ISKP. Mungkin untuk menyemangati Ibu Bapak di pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah pantun ya Ibu Bapak, mohon izin. Pagi cerah burung melintas, terbang manja di hutan belantara. Mari bersama kita bekerja cerdas, menyusun kinerja penuh. Materi akan disampaikan oleh tim kepegawaian negeri Tribudiati STMSE. Kegiatan hari ini akan dimoderasi langsung oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Nuriska SPD MSI. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Bu Yeni, terima kasih izin Bu Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini adalah hari yang memang buat saya sangat dinanti-nantikan begitu karena memang ISKP ini sesuatu hal yang baru bagi saya sendiri pribadi sebagai Kaprodi di tahun 2024 dan juga bagi Bapak Ibu dosen. Karena mengingat tahun lalu itu SKP dibuat dalam bentuk manual untuk dosen-dosen sehingga rasanya perlu untuk memberikan sosialisasi dari tim kepegawaian untuk bagaimana menurunkan dari kaprodi ke dosen, cascading dan sebagainya. Nah, sehingga hari ini rasanya sangat perlu untuk disosialisasikan terkait pengisian ISKP. Jadi mungkin kita langsung saja Bapak dan Ibu. Di sini ada Ibu Fitri Tribudiarti STMSE, beliau staf kepegawaian di UNJ, yang mana beliau ini adalah ibu gitu ya, seseorang yang menangani terkait dengan kenaikan pangkat untuk Fakultas Teknik gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan berhubungan langsung dengan Bu Fitri terkait dengan kenaikan pangkat. Baik, mungkin tidak akan berpanjang lebar, kita langsung saja mendengarkan simulasi atau sosialisasi terkait ISKP yang nanti akan diawali dari Kaprodi, lalu nanti diturunkan ke dosen-dosen. Nanti di sini juga Bu Fitri akan dibantu dengan Mbak dosen staf dari FT yang nanti akan meng-approve menggunakan akun Wakil Dekan 1. Mungkin dipersilakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dekan. Selamat pagi para Wakil Dekan, para Korprodi, para tenaga pendidik, dan pegawai di lingkungan FT pada umumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Direktur dan Bapak Kasubdit yang
hari ini tidak dapat hadir secara online karena kebetulan ada acara yang lain dan Pak Kasubdit sedang rapat dengan Pak WR2 seperti itu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengenai konsep ISKP terlebih dahulu supaya kita paham sebetulnya kenapa sih perlu ISKP ini. Baru nanti setelah itu akan ada praktek ya, praktek dalam pengisiannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam nanti prakteknya. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah Bu Fitri sudah. Oke, Sudah, Bu. siap. Nah, dasar sebetulnya SKP ini merupakan kewajiban bagi seluruh ASN di semua kementerian dan lembaga. Seperti itu ya. Eh, Dasar dari pengisian SKP ini sebetulnya SKP ini sudah sering berubah dalam format dan bentuk serta cara pengisiannya. Yang paling sering berubah itu di periode 2020 sampai 2022. Nah, yang terakhir ini format pengisian SKP ini didasarkan pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sebelum itu sering kali ada perubahan SKP, bahkan ASN itu sempat setahun itu bisa isi 2 kali. Jadi betul-betul banyak sekali perubahan dan ini yang paling jejak istilahnya sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Nah, si ASN ini dalam pengisian SKP itu didasarkan aktivitasnya sebetulnya ada 2. Yang pertama adalah ASN membuat sasaran kinerja pegawai. Jadi di awal tahun itu ASN akan merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan selama periode 1 tahun. Nah, itu dalam bentuk rencana SKP. Setelah 1 tahun berkegiatan, rencana-rencana SKP rencana-rencana kegiatan yang sudah direalisasikan itu akan berbentuk suatu keluaran. Nah, keluaran ini berjenjang sebetulnya. Kalau untuk posisi layering di staff dalam hal ini mungkin dosen ya, kalau di PTN itu sifatnya itu middle outcome sampai core prodi. Tapi semakin ke atas itu outputnya, keluarannya itu adalah outcome. Nah, diharapkan SKP ini bukan hanya sebagai penggugur kewajiban saja, tapi keluarnya itu betul-betul berdampak kepada institusi dan juga masyarakat sekitarnya seperti itu. Nah, SKP ini menggunakan aplikasi ESKP di mana diharapkan akan lebih efisien, terus riwayatnya tercatat, jelas, dan akan menjadi akan menjadi dasar untuk melihat ke keberlangsungan dan kemajuan dari progres kinerja suatu individu dalam suatu institusi seperti itu. Nah, untuk mengakses ISKP ini bisa diakses melalui laman skp.sdmkemendikbud.go.id dan dasar dari data kepegawaian yang muncul di ISKP itu diambil dari Dikbud HR. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu ketika akan mengisi SKP dilihat dulu datanya. Dilihat dulu datanya apakah sudah yang paling update. Karena kemarin itu seminggu terakhir saya sudah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian FT, yaitu Bu Cici, itu ditemukan lumayan banyak data-data dosen yang belum update. Dan itu kami lakukan sinkron itu per nama yang belum update. Jadi kalau misalkan ketika Ibu buka login dengan ISKP, terus keluar datanya belum update, bisa hubungi admin kepegawaiannya. Nanti admin kepegawaian akan berkoordinasi dengan kami untuk melakukan update data dari Dikbud HR seperti itu ya. Nah, sekarang penilaian hasil kerja itu masuk di evaluasi. Penilaian hasil kerja ini diberikan oleh
pimpinan dari ASN tersebut, di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Dan tentunya kalau di atas ekspektasi adalah ketika target kinerja itu semua terpenuhi. Tepat waktu, efisien, dan juga berdampak seperti itu. Sesuai ekspektasi bisa jadi ada 1 atau 2 kinerja yang belum achieve atau waktunya agak molor. Misalkan seperti itu. Tapi overall itu baik, bisa tercapai. Tapi kalau di bawah ekspektasi dari rencana kerja yang disusun, itu ada mungkin sebagian besar itu banyak yang miss. Nah, itu harus ada dialog kinerja dari pimpinan kepada stafnya untuk ditanyakan kenapa ini tidak achieve seperti itu. Karena yang ditekankan di SKP ini adalah dialog kinerja antara pimpinan dan para staf-stafnya seperti itu. Nah, ini tadi yang poin yang diperhatikan ketika mengakses ISKP adalah setting tahun dan durasi jabatan. Nanti waktu praktek bisa kelihatan bahwa yang pertama dilakukan adalah memilih tahunnya. Jangan sampai salah. Karena di aplikasi SKP nanti sudah keluar ada 3 tahun yang berjalan, yaitu 2023 sampai 2025. Jadi Bapak Ibu jangan salah, karena ini pengisiannya SKP itu di 2024, pilih yang 2024. Seperti itu ya. Nah, tadi yang poin kedua adalah memastikan data pegawai sudah sesuai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pastikan dulu sudah sesuai. Karena ada beberapa kasus yang khususnya Korprodi. Korprodi itu tahun kemarin sudah menggunakan ESKP. Ketika mengerjakan ESKP 2023 tidak dilihat update riwayat jabatannya, gitu ya. SKP sudah dibuat, SKP sudah disubmit, sudah dikirim ke BKN. Ternyata baru sadar di tahun ini bahwa jabatannya belum update, gitu kan ya. Ketika mau dilakukan update di tahun ini, aplikasinya nolak. Jadi nggak mau itu jabatannya diupdate ke jabatan yang terakhir. Nah, itu nanti bisa diakalin waktu saat pencetakan. Tapi karena kalau ada pertanyaan, kami bisa merubah nggak? Tidak. Karena role kami itu bukan sebagai admin yang bisa merubah, memodifikasi program. Role kami hanya sebagai user dengan tingkatan yang lebih tinggi mungkin dari user-user yang ada di fakultas. Seperti itu ya. Nah, ini yang poin ketiga adalah untuk dekan, wakil dekan, dan korprodi harus memastikan bahwa anggota timnya sudah masuk semua. Karena kalau belum masuk semua, anggota timnya, yaitu dosen-dosen itu tidak akan bisa mengisi SKP. Jadi harus diturunkan dulu. Dan yang pastinya adalah memastikan pejabat penilai kinerja, pejabat penilai kerja sudah terisi. Ini kalau ada yang belum terisi, silakan hubungi kami. Nanti akan kami bantu seperti itu. Karena role ini hanya bisa dilakukan dari menu admin. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu alur penyusunan rencana SKP. Sebetulnya SKP ini sifatnya top down. Jadi harus dari pucuk pimpinan dulu yang isi. Gitu ya. Yang pertama adalah dekan, di mana dekan itu harus membuat rencana SKP-nya. Apa target kinerja yang akan dikerjakan selama tahun 2024, gitu ya. Terus beliau harus melakukan delegasi tugasnya. Misalkan dekan itu mempunyai 6 indikator kinerja. Nah, dari 6 indikator kinerja itu, dekan itu akan menurunkan kepada WD-WD-nya seperti itu ya. Nah, bisa di satu hal mungkin WD1 akan diturunkan tugas ya, akan diturunkan tugas itu 4 target kinerja. Mungkin WD2 hanya 3. Mungkin hanya WD3-nya mungkin yang paling banyak 5 seperti itu. Nah, itu harus dijelaskan di dalam yang namanya matriks peran hasil yang ini. Nah, matriks peran hasil ini adalah cara dari pimpinan untuk mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahannya seperti itu. Oke. Nah, dari wakil dekan ini
itu dalam hal ini wakil dekan 1 ya, karena pendidik, wakil dekan akan menurunkan lagi indikator-indikator kinerja yang tadi sudah diberikan dekan, wakil dekan akan memberikan lagi kepada Korprodi. Nah, mungkin wakil dekan penjabaran dari 6 item tadi yang dari dekan, mungkin wakil dekan mempunyai lebih banyak lagi, di-span lagi, di di apa namanya dikembangkan lagi. Nah, bisa jadi Korprodi justru akan mendapatkan kinerja target kinerja yang lebih banyak seperti itu. Tapi sifatnya akan dampaknya pastinya akan lebih kecil daripada tanggung jawab yang dimiliki dekan seperti itu ya. Nah, itu semua apa namanya? Semua semua delegasi itu dituliskan di dalam matriks peran hasil. Korprodi harus mendelegasikan akhirnya turun kepada anggota timnya. Dalam hal ini kalau WD1 itu kepada tenaga pendidik, WD2 itu kepada tenaga kependidikan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini screenshot dari menu SKP. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini yang harus diperhatikan. 2023. Jadi sebelum melakukan apapun dulu, setting di tahun ini. 2000, dalam hal ini kita akan pilih 2024, lalu tekan set. Ya. Nah, ini adalah menu di mana akan diturunkan, akan di-set ketua tim kerja dan anggota tim kerja. Dalam hal ini saya screenshot untuk Fakultas Teknik. Sudah ada ini dekannya. Lalu dekannya akan di bawahnya itu ada WD-WD. Nah, di WD-WD-nya ini ada Korprodi. Nah, di bawah Korprodi ini sudah dimasukkan anggota timnya. Apabila Bapak Ibu ketika mengisi SKP ada keterangan belum masuk tim kerja, bisa hubungi admin. Mungkin kelewatan atau ada hal lain yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah, ini ketika sudah melakukan setting tahun, Bapak Ibu harus mengecek dari menu data pegawai ke menu pejabat penilai kerja, dicek ini. Sudah ada belum atasannya yang akan menilai. Kalau belum, silakan hubungi admin lagi. Nanti akan kami set untuk pejabat penilai kinerja. Karena ini yang akan menilai evaluasi kinerja Bapak dan Ibu yang akan tercantum di dalam printout SKP Bapak dan Ibu. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa rencana SKP itu dilakukan secara top down. Jadi clear dulu dari atas. Clear dulu dari dekan, clear dari WD1 sampai WD3, baru bisa layer di bawahnya itu mengisi rencana SKP dan evaluasi SKP-nya. Ya. Rencana SKP, pimpinan harus membuat rencana SKP dulu. Kalau belum, maka semua pegawai belum dapat membuat rencana SKP. Peran hasil sudah saya jelaskan tadi adalah cara untuk mendelegasikan tugasnya. Tugas pimpinan kepada anggota-anggotanya, lalu ada pembagian tugasnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Ibu, kalau SKP sebelumnya, periode sebelumnya itu, kita berfokus kepada proses kegiatannya. Tapi untuk SKP berdasarkan Permen Pan RB itu harus fokus kepada keluaran, kepada hasil. Jadi untuk redaksional dari SKP itu pun bahasanya bahasa hasil, bahasa keluaran, bukan bahasa proses. Misalkan kalau bahasa proses kan melakukan bla 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 bla, terus menghadiri rapat, menghadiri kegiatan itu bukan. Itu namanya bahasa proses. Tapi kalau di SKP di Permen Pan RB 2022 ini itu redaksional SKP bahasanya itu bahasa hasil. Seperti itu ya. Karena targetnya memang kita akan mengukur outcome dari kinerja suatu individu seperti itu. Nah, ini menu awal ketika kita mengakses laman SKP.
Jadi Ibu menggunakan login ini menggunakan username-nya itu NIP dan passwordnya itu password Dikbud HR Bapak Ibu. Jika ingin mengubah password dapat dilakukan melalui Dikbud HR. Oke, ini ketika rencana SKP sudah dibuat, sudah disetujui pimpinan, maka yang akan dilakukan di akhir tahun, periode akhir tahun 2024 adalah mengevaluasi kinerja ASN tersebut. Apakah achieve semua, apakah sebagian, atau apakah masih banyak yang belum tercapai. Nah, ini di mana dilihatnya dan di mana pimpinan itu berperan dengan memberikan umpan balik berdasarkan capaian hasil kerja pegawai termasuk perilaku kerja. Jadi bukan hanya kinerjanya yang dinilai, tapi juga perilaku kerja. Gitu. Nah, setelah menilai dan memberikan umpan balik, aplikasi ada tuh rekomendasi redaksional untuk memberikan penilaian ya. Tapi kalau mau dimodifikasi, monggo silakan. Pejabat menilai dapat menentukan apakah hasil rating kerja akan mengikuti rekomendasi aplikasi atau tidak. Jika pejabat penilai memiliki penilaian tersendiri di luar rekomendasi, akan muncul kolom untuk mengisi alasan atau pertimbangan pejabat penilai dalam menentukan rating hasil kerja dan perilaku. Nah, mungkin di sini kalau misalkan achieve semua clear, bisa langsung di-approve SKP. Nah, akan ada dialog lebih khusus mungkin dari pimpinan kepada anggota timnya jika ada kondisi-kondisi khusus dan itu yang akan menjadi yang menjadi dasar untuk antara atasan dan stafnya itu berkomunikasi, berdialog. Kalaupun misalkan belum achieve di sini, bagaimana cara memperbaikinya ya, seperti itu. Nah, sebetulnya di menu SKP Bapak Ibu, di loginnya itu sudah ada bantuan. Jadi kalau mau lebih jelas dan detail mengenai SKP ini bisa dilihat dalam bentuk buku panduan dan video tutorial. Itu bisa dilihat dan Bapak dan Ibu bisa mengakses semuanya seperti itu. Oke. Dalam surat edaran yang sudah kami keluarkan, diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti penanggalan SKP ini ya Bapak Ibu ya untuk rencana SKP-nya yaitu sasaran kinerja pegawai itu tertanggal 2 Januari 2024. Lalu kan evaluasi kinerja pegawainya tertanggal itu 27 Desember 2024 dan dokumen evaluasi kinerjanya ini resumnya. Resumnya itu di tanggal 30 untuk penandatanganan PPK-nya dan 31 untuk pegawainya. Seperti itu. Pun kalau mau dibikin sama tanggalnya biar nggak bingung, monggo silakan. Bisa dipilih antara tanggal 30 atau tanggal 31 Desember 2024. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu apa langsung mau simulasi? Silakan Bu Bapak Ibu Fitri, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik. Iya, Bu Pak. Fitri boleh bertanya ya, Bu? Siapa? Ya, Bu Fitri, saya dari program studi Sarjana Terapan Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan. Nah, di dosen home base kami itu sebetulnya kan ada 7. Tetapi yang satu itu kan mengundurkan diri, yang P3K. Nah, apakah itu dimasukkan ke dalam anggota juga yang harus saya tulis apa harus saya masukkan atau bagaimana statusnya Bu Fitri? Baik, Pak. Terima kasih. Mengundurkan dirinya masih proses, Pak? Atau Ya sudah betul masih proses putus? Bu. Di Oh, ya dari di home base-nya masih tertera. Jadi itu jadi sebagai korporasi saya tetap memasukkan atau tidak perlu Bu? Belum Terima mas, kasih. tunggu Pak Yoga dulu aja. dimasukkan dulu aja, Pak. Dimasukkan. Karena kan dalam periode 2024 itu beliau aktif kan dalam mengajar. Sudah tidak aktif Bu itunya. Tapi masih status kepegawaiannya aktif ya, Pak? Ya betul masih tertulis di dalam home base Bu. Baik, nanti saya tanyakan dulu Pak ya lebih lanjut. Cuman kalau dari saya pribadi diisi dulu aja. Tapi pun nanti kalau misalkan ada perubahan akan saya kabari seperti itu Pak. Ya baik terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama Pak. Colokan ya mas.
Baik. Apa Oke, langsung berikutnya kita itu boleh ada langsung lagi? aja Bu Fitri. Langsung Bu dulu Fitri ya. langsung dulu Oke. aja. Oke. Bapak dan Ibu, hari ini kami mencoba untuk melakukan simulasi dari login Core Prodi dan login dosen. Untuk hari ini, yang pertama Core Prodinya itu kita pakai login dari Ibu Rizka. Tadi saya udah coba buka. Nah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat? Sudah Bu Fitri. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang paling pertama untuk dilihat adalah ini tahunnya. Di sistem akan ada pilihan 3, jadi jangan sampai salah pilih. Kita pilih yang tahun 2024. Periodenya kita lihat 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Setelah oke, kita pilih set. Ya, baik. Nah, setelah itu kita pastikan lihat dulu nih di menu data pegawai, kita ada data pribadi. Oke, data pribadinya bisa dilihat di sini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, oke, bisa lanjut. Tapi kalau belum, harus di-adjust dahulu. Ini yang dengan mengklik perbarui data pegawai. Kalau bisa dilakukan sendiri, silakan dilakukan sendiri. Tapi kalau ada kendala, bisa menghubungi admin kepegawaian. Seperti itu. Lalu di riwayat jabatan. Riwayat jabatan ini penting untuk ditambah riwayat. Ini yang beberapa kasus kelupaan diklik. Jadi baru data pegawainya oke, sudah diklik, tapi tambah riwayatnya lupa. Jadi jabatannya nyangkut. Ketika mungkin di sini sebetulnya udah lektor kepala, tapi yang tercatat masih lektor, nyangkut dia. Nggak mau nanti untuk periode SKP berikutnya. Seperti itu. Jadi tambah riwayat ini penting untuk diklik. Itu ya. Lalu tim kerja. Nah, tim kerja ini kelihatan dari sini dalam bentuk tree. Nanti bisa dilihat namanya udah masuk atau belum. Kalau misalkan belum, eh, minta tolong kepada pimpinannya untuk dimasukkan menjadi anggota seperti itu. Nah, ini adalah pejabat penilai kinerja. Kalau ini belum ada namanya, berarti belum di-set. Nah, setting ini harus dari login admin nanti akan dibantu untuk di-set jabat nilai kerjanya. Nama-nama pimpinan ini akan muncul kepada waktu cetak SKP. Seperti itu. Kalau ini karena kita hanya mengisi periodenya itu langsung setahun, bukan bulanan, jadi ini diabaikan saja. Januari ini tidak perlu diisi. Oke, Bapak Ibu ya. Lalu kita coba menu yang kedua. Menu yang kedua adalah SKP. Nah, ini adalah rencana SKP. Kalau ibu bapak itu perannya sebagai dosen, tidak ada peran korprodi dan segala macam, langsung isi bisa di sini. Oke, membahas hasil kerja. Kita lihat ini Bu Rizka sebagai ketua tim koordinator, berarti korprodi ya. Lalu apa hasil kerja yang nah, ini adalah indikator-indikator kinerja yang dimiliki oleh atasan. Jadi tinggal dipilih mana yang sesuai. Apakah Bapak Ibu membantu pimpinan dalam mencapai indikator kinerja ini atau tidak? Apakah ini diturunkan kepada Ibu, Bapak atau tidak? Misalkan saya pilih hasil kerjanya apa? Nah, kalau redaksional kayak gini, Korprodi mungkin kurang paham nih. Presentasi dosen INDN bisa dibantu untuk intinya, misalkan jumlah jumlah dosen NIDN yang melakukan
Tridharma. Partisipasi, karena ini bahasanya bahasa output, jadi kita harus mencari redaksional yang menggambarkan bahwa itu adalah output. Partisipasi dosen NIDN dalam melakukan Tridharma. Misalkan gitu ya Bapak Ibu ya, sebagai contoh aja. Simpan. Nanti akan tambah di sini. Terus berlanjut sampai indikator kinerja apa saja yang Ibu bantu dalam untuk mencapai kinerja pimpinan di sini. Mungkin ada lagi 1, 2, sampai mungkin ada tambah 5 lagi, mungkin tambah 4 lagi, silakan monggo disesuaikan dengan peran Ibu di organisasi tersebut. Lalu di sini ada tambahan, kalau ada peran tambahan silakan dicantumkan. Ini ada keterangannya non cascading. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membantu pimpinan dalam mencapai 5 indikator kinerja. Tapi ternyata ada tugas tambahan dan yang lebih kuat kalau itu dituliskan di dalam SK. Disuruh dibantu melaksanakan suatu tugas dan itu bisa dicantumkan di sini, tambah hasil kerja. Apa aja hasil kerjanya, penugasan dari siapa, lalu indikator apa yang merefleksikan keberhasilan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Oke. Setelah selesai semua, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ajukan SKP. Tapi kalau dirasa masih ada yang salah, Bapak dan Ibu bisa reset SKP-nya. Seperti itu ya. Bu Rizka, saya ini praktek dulu. Saya pilih ajukan SKP, boleh ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa kan Bu Fitri? Bisa di reset lagi dari menu Pak Wedi Satu. Oke, oke. Ajukan SKP. Nah, kalau sudah begini, oh ternyata perilaku kerja harus diisi, itu kan ya. Jadi apa namanya, kita batalkan pengajuan, dan kita tambah lagi di sini. Dukungan sumber daya sudah, kita pilih apa aja yang ada. Oke. Tambahan. Oke. Oke. Terus kita lihat matriks peran hasilnya. Ini belum disetujui ya. Matriks peran hasil ini akan kelihatan jika status SKP-nya sudah disetujui pimpinan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya coba kasih lihat gimana sih bentuk matriks peran hasil seperti ini. Di sini kelihatan Wakil Dekan Bidang Akademik FT itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indikator kinerja. Kemudian dari Pak Imam Basori ini akan menurunkan kepada para korprodi. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa Pak Baso hanya diberi tugas, ini masih contoh, cuman 1 saja. Pak Catur diberi tugas untuk melaksanakan 5 indikator kinerja. Bu Elma Nora ini 7 dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi dasar
Bapak dan Ibu untuk mengisi SKP-nya. Kayak gitu ya. Bu Fitri, Iya, matriks perannya bisa dilihat kita? matriks peran hasil dari Korprodi. Ah, Ibu belum disetujui SKP-nya, jadi matriksnya belum bisa mengakses. oke, iya memang kan belum disetujui oleh Ah, ah, WD1. Maksudnya yang tadi iya, Bu Fitri sampaikan nggak bisa di-share. yang 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 di Bu mana Bu? Nora, Pak Oh, yang Baso. ini, Pak Baso. Bisa. Ini Oke, kelihatan nggak Bu di layar? ini Belum, ini masih punya saya, Bu. belum, Berarti di stop dulu, ganti Walah, file, oke belum oke. kelihatan. ganti file dulu. Walah, baik baik. Saya pikir sudah. Sebentar, ini dia. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu Fitri, sudah. Baik, ini matriks peran hasilnya. Jadi kalau dari menu admin itu bisa kelihatan matriks peran hasil apa saja yang sudah dibuat. Dalam hal ini, Wakil Dekan Bidang Akademik FT mempunyai berapa korprodi? 20 ya Bu. Masing-masing korprodi ini mendapatkan penugasan yang diturunkan dari indikator kinerja PD. Nah, Pak Imam Basori ini punya 9 tadi saya sebutkan. Nah, Pak Imam Basori ini akan menurunkan berapa banyak indikator kinerja kepada masing-masing individu. Kalau bisa dilihat di sini sifatnya variatif. Nah, mungkin ini belum final ya, nanti ada penyesuaian lagi. Tapi yang tampilkan di layar ini, misalkan Pak Baso itu hanya diturunkan satu saja indikator kinerjanya, tapi Pak Catur itu ada 5, Bu Elmanora itu ada 7, dan mungkin yang lain pun akan bervariasi. Ini bisa saya kasih lihat sampai ke bawah. Oke. Dan bisa dilihat di sini bahwa bahasanya sudah bahasa outcome. Bahwa bahasanya bahasa hasil. Ada persentase, ada lulusan, terus apa namanya melaksanakan pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu sudah betul. Karena memang memang targetnya adalah kita outcome keluaran, bukan bahasa proses seperti itu. Di sini dari menu admin bisa dilihat dari mulai dari rektor, dekan, dan sampai turunannya seperti itu. Jadi bisa kelihatan nanti kami bisa monitoring mana yang belum membuat matriks peran hasil, mana yang sudah. Seperti itu. Oke. Sekarang saya balik ke menu Korprodi ya. Sebetulnya yang membedakan Korprodi dengan dosen adalah cuma itu aja. Kalau Korprodi masih punya matriks peran hasil, tapi kalau sudah dosen itu tidak ada. Ya, tidak ada penambahan matriks peran hasil. Seperti itu. Terus kita masuk kepada evaluasi akhir. Ketika rencana sudah dibuat, sudah disetujui pimpinan, kan ini ceritanya Bapak Ibu ya, rencana SKP itu yang tadi penanggalannya tanggal 2 Januari 2024. Oke, rencana sudah dibuat selama 1 tahun, sudah selesai. Ini adalah waktunya kita membuat evaluasi akhir. Bapak dan Ibu fokus saja di evaluasi akhir, karena memang pembuatan SKP kita itu hanya setahun sekali. Beda kalau ada kewajiban untuk membuat evaluasi triwulan. Satu, itu akan sampai kepada log harian. Tapi kita nggak perlu kan? Itu kita langsung berfokus kepada evaluasi akhir. Nah, di evaluasi akhir ini akan kelihatan dan diisi rencana SKP-nya apa, lalu ininya apa namanya hasil kita tuh apa, achieve atau tidak. Nah, itu akan menjadi dasar pimpinan untuk menilai SKP kita. Ini belum selesai, jadi kayaknya mungkin saya kasih contoh punya saya aja kali Bu ya. Iya, Bu Fitri, biar ada gambaran tayangannya seperti ini. Betul. Iya, Karena saya juga kan baru ngisi. iya. Saya kasih punya saya aja. Oke, ini punya saya. Saya sudah kebetulan sudah buat, sudah selesai. Oke, seperti ini. Jadi ketika rencana SKP-nya sudah
disetujui, tampilannya akan seperti ini. Di sisi kiri pegawai dinilai, di sisi kanan adalah pejabat penilai kinerja. Kalau dosen berarti di sini adalah Forprodi. Seperti itu. Nah, ini indikator utamanya. Lalu ada tambahannya apa aja? Tambahan itu di luar tadi cascading-nya. Ini ada tugas tambahan yang sifatnya biasanya mendadak dan dituliskan di dalam SK itu lebih bagus. Karena ada bukti dukungnya. Lalu ini ada perilaku kinerja. Nanti ini yang mengisi pimpinan. Dan ada lampirannya, dukungan sumber daya apa aja, skema pertanggungjawabannya apa aja, dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan institusi Bapak dan Ibu dalam hal ini, pastinya prodi masing-masing ya, di FT seperti itu. Oke, ini rencana SKP sudah clear semua. Lalu kita bisa print di sini. Nah, di sini. Printnya, tanggal cetaknya tanggal berapa? 2 Januari 2024. Itu ya. Terus pegawai yang dinilai siapa? Nah, ketika Ibu ada masalah, kayak Bapak dan Ibu ada masalah ketika kelupaan tadi, tambah riwayat jabatan masih masih apa namanya? Masih nyangkut gitu loh. Harusnya udah lektor kepala kok masih lektor aja nggak bisa diupdate. Bapak Ibu bisa rubah di sini. Mungkin saja pangkatnya kok nggak bisa dirubah mentok padahal di Dikbud HR sudah update. Itu gimana? Bisa dirubah di sini. Jabatannya apa, unit kerjanya Universitas Negeri Jakarta gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang mentok harusnya sudah lektor kepala menjadi terus masih lektor, diubah aja di sini jabatannya lektor kepala. Gitu ya. Lebih arah jabatan sih, kalau pangkat itu biasanya kalau udah update di Dikbud HR itu clear semua. Aman aja. Terus pejabat menilai, kalau di sini pun ada kesalahan redaksional untuk pejabat penilainya bisa diubah di sini. Diganti aja redaksionalnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, rencana SKP apakah sudah jelas? Kalau sudah akan lanjut ke evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini waktu pengisiannya sebetulnya mirip dengan waktu input rencana SKP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mahir semua membuat rencana SKP, sudah oke, Bapak Ibu tidak akan kesulitan dalam melakukan input evaluasi akhir SKP. Lagi-lagi dilihat dulu datanya, apakah sudah sesuai. Terus di sini kan adalah rencana SKP yang Bapak Ibu sudah tulis di awal tahun gitu ya. Lalu Bapak Ibu akan inputnya di sini nih, realisasinya apa. Nah kalau saya kan bentuknya ke dokumen bentuknya. Jadi jumlah usulan kenaikan pangkat dosen itu berapa banyak, fakultas teknik berapa banyak. Nah itu karena saya staff. Staff itu kalau di level teknik itu masih sifatnya output. Beda kalau dosen ya. Kalau dosen itu sudah outcome sebetulnya. Tapi kalau kami di teknik itu sifatnya output oke. Yang penting dari target yang sudah direncanakan itu achieve 100% ataupun melebihi. Tidak ada rencana yang miss seperti itu. Nah, itu berlaku. Nah, ini umpan balik. Umpan balik itu yang ngisi siapa? Yang ngisi pimpinan. Kalau dosen, yang ngisi adalah korprodinya. Kalau korprodi, yang ngisi adalah WD1-nya. Kalau WD1, yang ngisi adalah dekannya dan seterusnya sampai Pak Rektor nanti. Itu ya, umpan balik. Nah, umpan balik di sini adalah cara pimpinan itu bisa berdialog dengan bawahannya pada stafnya. Kalau ada target dirasa yang miss, yang meleset, si pimpinan bisa melihat di sini dan bisa menanyakan, oh, kenapa tidak achieve? Apa yang jadi masalah? Nah, itu terjadinya diskusi atau dialog kinerja itu di situ. Sampai nanti ketika ada kendala seperti itu, mungkin ada solusi antara pimpinan dan stafnya yang baik dan win-win untuk semua orang, barulah hasil akhir akan disampaikan di sini. Mungkin setelah ada umpan balik ini bisa tektok-tektok, mungkin berapa kali proses, akhirnya sudah selesai, solve, baru nanti finalnya akan dicetak, dievaluasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini realisasi diketikkan di sini. Yang penting adalah redaksionalnya itu mengacu kepada keluaran hasil, bukan
proses. Itu aja konsep pengisian SKP seperti itu. Nah, ini ekspektasi khusus pimpinan umpan baliknya apa? Karena bukan hanya kinerja yang dinilai, tapi perilaku kerja pun dinilai oleh pimpinan. Nah, di sini adalah pimpinan juga yang akan memberikan feedback. Bagaimana sikap dan perilaku eh, stafnya, anggota timnya selama setahun itu dalam melaksanakan kinerjanya di 2024. Perilaku kerja ini mengacu pada apa? Core value ASN yang berakhlak. Di sini bisa dilihat ada 7, ini berakhlak. Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu. Oke. Rating hasil kerjanya sekarang. Kalau mau predikat kinerja pegawainya adalah baik, maka semuanya harus disetting di atas. Kalau baik itu ada salah satu yang sesuai ekspektasi, ada salah satu di atas ekspektasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau memberikan predikat kinerja pegawainya itu sangat baik, maka dua-duanya kerja dan perilaku itu harus di atas ekspektasi. Harus sinkron dua-duanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu ada di menu pimpinan yang mengisi. Apakah itu sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi ataupun di bawah ekspektasi. Tuh. Nah, setelah selesai penilaian pengisian evaluasi SKP dan sudah dinilai, maka pegawai bisa melakukan pencetakan dokumen. Evaluasi akhir ini ada 2 dokumen yang dihasilkan. Yang pertama evaluasi, yang kedua adalah dokumen evaluasi. Yang evaluasi dulu. Evaluasi itu kalau kita mau menyeragamkan di surat edaran itu sudah dicantumkan itu tanggal 27 Desember 2024. Lagi-lagi setelah itu dicek dulu untuk kesesuaian data pegawainya dan kesesuaian data pejabat penilai. Jika sudah sesuai semua, bisa di-print, bisa diklik tombol cetak. Nah, itu akan berisikan semua detail-detail dari evaluasi akhir SKP ini. Termasuk yang ada grafiknya itu ada di menu evaluasi SKP. Nah, ada satu lagi yang perlu di-print adalah dokumen evaluasi. Itu summary-nya. Kalau di surat edaran, tanggal tanda tangan PPK itu sebelum pegawai tanda tangan 30 Desember 2024 dan pegawai akan tanda tangan ketika dirasa dokumen evaluasi kinerja itu sudah dia terima dengan lapang hati, lapang dada, sudah sesuai semua. Makanya pegawai itu ditandatangannya di tanggal 31 Desember. Tapi kalau takut ketuker Bapak dan Ibu, ambil amannya aja. Mungkin semuanya di tanggal 31 atau dua-duanya di tanggal 30. Gitu. Jadi izin dipilih, ya Pak. izin maaf Bu, saya potong. Itu sama kotanya atau tanggal aja? Tanggal aja. Oh ya, Tanggal sama aja nggak kotanya, pakai sorry. Sama sama kotanya. Jakarta ya. Ya, Jakarta. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Terus dilihat lagi data pegawainya, lalu pejabat penilainya, dan ada atasan penilai. Jadi kalau di sini adalah dosen, berarti di sini adalah core prodi, atasan penilainya adalah WD1. Seperti itu ya. Di sini adalah ada keberatan atau tidak. Itu kondisional tergantung kondisi individu masing-masing. Kalau ya apa keberatannya, nah di sini apa gitu. Nah, ada baiknya kalau hal ini diselesaikan sebelum ada pencetakan karena yang akan dikirim, yang akan diarsipkan ke BKN itu adalah dokumen ini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi sebaiknya ini clear dulu sebelum cetak dan sebelum muncul predikat yang tadi, gitu ya. Karena ini hasil akhir yang akan dikirim pada BKN. Oke, sudah semua clear semua. Sekarang kita akan mengarsipkan SKP yang sudah kita punya tadi. Oke. Nih, saya sudah upload di sini. Rencana SKP
diunggah di tab rencana SKP yang tadi, yang awal tanggal 2 Januari. Ini Bapak Ibu print out, scan, dan tanda tangan. Tanda tangan cap, baru diupload. Tandanya bahwa dokumen ini sudah sudah sah, diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu dosen dan pimpinannya. Lalu ini adalah evaluasi SKP yang berisikan penjabaran tadi, detail-detail penilaian. Nah ini, detail-detail penilaian dari kinerja stafnya. Di sini jelas ada realisasinya apa, terus umpan balik dari pimpinannya apa, itu tercantum semua di sini. Gitu. Ditanda tangan, dicap gitu. Nah, kalau dalam hal kasus saya di awal tahun itu rencananya masih Pak Kamandoko, karena masih beliau Pak Biro. Tapi di bulan Agustus kan sudah berubah, September berubah. Makanya yang menandatangani SKP saya evaluasinya itu adalah Pak Jafar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada perubahan pimpinan di tengah tahun atau di periode 2024 itu yang harus menjadi perhatian gitu ya. Jadi rencana SKP-nya harus pejabat yang menjabat di waktu membuat rencana SKP, dan waktu evaluasi dilihat apakah sudah berubah atau belum pejabatnya gitu. Ini adalah, nah ini dokumen evaluasi bentuknya seperti ini. Ini summary yang KOP Garuda. Periodenya jelas ada di sini 1 Januari. Ini pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerjanya yang baru yang tercantum. Nah ini Prof. Ari Sabtono gitu ya. Ditandatangan kedua belah pihak, dicap. Nah ini yang akan menjadi dasar bagi BKN menyimpan dan melihat progres kinerja dari seorang ASN di suatu institusi. Sebetulnya itu sih Bapak Ibu intinya dari SKP ini. Nggak banyak sebetulnya kalau dari sisi para dosen ya, yang harus diperhatikan cuman saya ulang lagi, summary-kan yang pertama data pribadinya, dilihat dulu sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah tim kerja, sudah masuk atau belum. Yang ketiga adalah pejabat penilai kinerja. Itu dari menu data pegawai, satu. Yang menu kedua, SKP, yang menjadi fokus dari para dosen adalah membuat rencana SKP. Oke, dan itu diambil dari IKU Korprodi. Selesai semua tanda tangan bimbingan, kita isi evaluasi akhir SKP. Ini baru nanti kita arsipkan SKP yang sudah dibuat. Gitu Bapak Ibu. Dari sampai sini apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Izin Bu, saya boleh Ya, bertanya? boleh Bapak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Izin Bu Dekan, Bu Wadek 2, Bu Rizka. Izin ini mungkin agak banyak ya yang saya mau tanya dan mungkin terlalu teknis. Jadi yang pertama itu kan tadi disampaikan untuk Korprodi ya, ini untuk Korprodi dulu. Itu kan kami mengisi yang hasil kerja, ada yang cascading dan ada non cascading. Nah, yang cascading itu kan kalau kita klik tombolnya itu kan nanti muncul lagi kayak gitu dari 1 sampai 8. Nah, apakah Korprodi harus mengisi semua itu atau hanya beberapa ikut saja yang perlu diisi? Kalau yang tahun lalu kan Korprodi sudah ini ya, sudah pakai sistem ini dan itu di situ kami mengisi semuanya. Nah, tapi untuk yang tahun ini apakah harus diisi semua, karena misal untuk IKU 8 yang akreditasi prodi itu dulu kalau prodi saya kan karena memang ada kinerjanya dari akreditasi ASIN dan unggul itu bisa dimasukkan. Nah, tahun ini kan tidak ada akreditasi nih. Apakah itu tetap harus dimasukkan sebagai indikator kinerja atau tidak? Nah, itu. Jadi apakah harus ke-8 itu dimasukkan sebagai indikator kinerja apa tidak perlu gitu ya? Yang pertama.
Yang kedua, kan di samping tadi cascading ada non cascading gitu ya. Tapi bukan tugas tambahan. Kan di bagian utama tadi kita bisa memasukkan yang cascading dan di sampingnya ada pilihan tombol non cascading. Nah, kan kami selain sebagai korprodi kami juga dosen gitu ya. Punya tugas tridharma mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, yang dimasukkan lebih dulu apakah harus yang tridharmanya lalu baru kemudian yang cascadingnya atau boleh asal aja urutannya gitu, karena kan korprodi kan tugas tambahan ya, tugas utama kami kan dosen gitu, jadi kayak mengajar, meneliti dan mengabdi itu kan itu utamanya gitu. Nah, terus pengisiannya apakah untuk yang non cascading itu yang tridharma itu apakah langsung kita isi semuanya saja gitu ya, langsung mengajar sekian SKS, penelitian 1 buah judul dan pengabdian 1 judul gitu, atau kita per item gitu ya, mengajar sendiri lalu kemudian penelitian sendiri dan seterusnya gitu. Nah, lalu kemudian tadi kan sempat muncul matriks hasil kerja ya. Nah, itu kan di saya tadi kelihatan 1, sepertinya ini Bu, mohon izin itu kayaknya yang sudah kami isi. Jadi saya kemarin memang nyoba-coba, saya masukkan itu, mungkin itu sepertinya yang sudah diisi oleh korprodi sebelum yang sudah kami isi sebelumnya gitu, sebelum. Jadi itu kayaknya bukan Pak WD1, bukan Pak Ibas yang membuat, tapi itu yang kelihatan di Pak Ibas, Pak Imam Basori ketika dia ngecek itu. Lalu kemudian, nah untuk ke dosennya, kemarin saya sempat buka akun dosen itu, kalau di utamanya itu juga ada cascadingnya gitu, ada yang bisa diintervensi oleh pimpinan. Nah, apakah dosen juga harus mengisi yang cascading apa tidak perlu? Dosen biasa ya, bukan dosen untuk tambahan. Karena kalau dosen tanpa tugas tambahan kan sebenarnya mereka yang penting tridharma saja gitu, nggak perlu yang cascadingnya, nggak perlu ngurusin IQ itu kan sebenarnya. Tapi apakah harus? Karena kan ada isiannya tuh, ada pilihannya apakah harus mengisi yang utama yang cascading juga apa tidak kalau yang dosen biasa ya. Nah, lalu kemudian untuk indikator itu, ini mohon izin Bapak Ibu dosen gitu ya, apakah indikator hasil kerjanya itu, kan kalau saya lihat ya, saya sih belum mempelajari akun dosen, tapi indikator hasil kerja itu kan yang menentukan dosen sendiri gitu ya. Nah, apakah kami sebagai korprodi itu bisa memasukkan indikator sendiri ke situ? Jadi misalkan gini, misalkan ada kasus, misalkan kami ngundang dosen untuk ujian, menguji skripsi gitu misalkan gitu ya, tapi nggak pernah hadir atau selalu terlambat. Nah, hasil kerja itu kan indikatornya harus kami yang tentukan sebagai korprodi, bukan dosen yang mengisi. Nah, atau mungkin ya sebenarnya teknisnya kami bisa rapat prodi sih, bikin kesempatan sendiri sebenarnya. Tapi maksud saya apakah di akun korprodi itu bisa menentukan indikator hasilnya sendiri apa enggak gitu. Lalu kemudian untuk prosedurnya, kapan dosen bisa mengisi? Kan kami korprodi pertama ngisi nih, ngisi SKP, lalu kemudian kami submit, kami kirim SKP gitu ya. Nah, dosen itu sudah bisa mengisi ketika kami korprodi sudah mengirimkan atau nunggu disetujui dulu SKP-nya, baru dosen bisa ngisi. Atau setelah kami kirim SKP, dosen yang lain udah bisa ngisi, karena kan kayaknya dosen lain pada nunggu nih. Tapi kalau memang misalkan harus disetujui dulu, berarti mohon izin mungkin pimpinannya harus agak cepat ininya supaya dosen bisa mengisi. Nah, yang terakhir mohon izin nih, ini pengalaman tahun lalu saya gitu ya. Jadi saya ada perubahan jabatan fungsional di tahun 2023. Nah, jadi seperti akan sama dengan di 2004. Jadi dosen yang berubah jakfung di tengah tahun itu akan memiliki 2 SKP. Jadi kalau saya misalkan nih, saya yang tahun 2023 itu kan saya berubah dari lektor ke lektor kepala itu di 1 Agustus 2023. Sehingga SKP saya ada 2. Dari 1 Januari sampai 31 Juli sebagai lektor, lalu kemudian 1 Agustus sampai 31 Desember sebagai lektor kepala. Nah, cuman saya itu mengubahnya di 2004, sehingga
SKP saya di 2023 dari 1 Agustus sampai 1 Desember belum ada sampai sekarang. Jadi mungkin mohon izin mungkin Bapak Ibu yang mengalami perubahan Japfung di tengah tahun itu akan mengisi 2 SKP sepertinya. Kalau yang lalu ya saya nggak tahu kalau sistem yang baru 2024 ini, tapi yang jelas pengalaman saya yang tahun lalu itu. Jadi akhirnya SKP saya jadi dari 1 Agustus 2023 sampai 3 Desember itu kosong sekarang. Walaupun sebenarnya dulu karena saya perbarui di 2004. Jadinya tapi SKP saya 2003 ada full secara cetaknya gitu, tapi secara sistemnya kosong sebenarnya. Nah itu untuk saya, kalau saya bagaimana memperbaikinya, lalu kemudian untuk teman-teman dosen yang ada perubahan Japfung itu bagaimana mengisinya, karena sepertinya berarti dari kepegawaian harus mengisi 2 kali untuk tim kerjanya. Seperti itu. Jadi ya itu mungkin Sudah ya? Baik, Pak. ya sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik Pak Baso, terima kasih. Untuk ini ada 8 pertanyaan ya Pak ya, kalau saya nggak salah catat. Yang pertama itu cascading dan non cascading. Apakah ini yang dari pimpinan ya? Apakah harus semua atau gimana? Nah, sebetulnya yang menentukan itu dari pimpinan itu mau dilakukan semua atau tidak itu pimpinannya Pak. Ya dari matriks persebaran hasilnya. Kalau dari kayak tadi dari Pak Imam Basori itu punya sebetulnya beliau punya 9 indikator kinerja. Nah, kalau 9-9-nya mau diturunkan itu harus beliau tuliskan di dalam matriks peran hasilnya. Gitu. Yang bisa ngelihat siapa ya Pak Basonya, Pak Imam Basorinya gitu loh. Yang bisa ngeset siapa ya Pak Imam Basorinya seperti itu. Kalau misalkan sewaktu Pak Baso itu melihat bahwa di menu ISKP Bapak itu ada 9 IQ-nya, berarti itu Pak Imam Basori itu menurunkan semua IQ-nya itu ke Bapak gitu loh. Jadi Bapak harus melaksanakan 9 IQ itu. Jadi kuncinya itu. Tapi misalkan kalau Pak Imam Basori dari 9 IQ itu hanya menurunkan 6, nanti yang kelihatan di menu ISKP Bapak itu ya cuma 6 itu gitu loh. Nah, dari 6 itu bisa Bapak kembangkan. Bisa Bapak kembangkan misalkan dari IQ yang pertama, oh ternyata Bapak ngembangin menjadi 2 poin gitu loh. Jadi poin A dan poin B itu bisa aja. Jadi nanti evaluasi akhir Bapak itu jadi banyak. Dari 6 IQ itu yang sudah Bapak kerjakan itu mungkin bisa jadi 12, bisa jadi 15, itu it's okay gitu. Itu akan kondisional dan tergantung dari penugasan pimpinan ke stafnya, ke anggota timnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk yang cascading dan non cascading mana yang dimasukkan lebih dahulu? Karena ini sebetulnya supaya tertib aja sih Pak ya. Dan karena ini adalah sifatnya top down, jadi yang diutamakan itu baiknya yang cascading dulu, karena itu akan mencerminkan penugasan langsung atasan terhadap bawahannya gitu. Itu ya, jadi yang cascading dulu yang diisi, yang diinput, biar atur, runut, tertib, baru mungkin nanti kalau ada tugas-tugas yang di luar cascade tapi Bapak kerjakan itu monggo silakan dimasukkan. Karena itu pasti akan menjadi item-item penilaian dari pimpinan kepada Bapak. Gitu. Karena kalau misalkan ternyata Bapak tugas non cascadingnya banyak sekali. Nah, pimpinan itu harus melihat hal itu dan memasukkan kriteria bukan sesuai ekspektasi, tapi itu sudah di atas ekspektasi. Karena banyak sekali tugas tambahannya seperti itu, Pak. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tadi itu yang non cascading, mengajar penelitian, mau dimasukkan jadi satu atau berbeda. Kalau mengajar itu outputnya sama atau tidak dengan penelitian. Intinya gitu. Kalau suatu item kinerja itu outputnya sama, bisa dijadikan satu. Tapi kalau keluarannya berbeda, kalau penelitian itu kan berarti kan kalau saya nggak salah itu keluarannya, outcome-nya itu adalah jumlah penelitian ya yang dipublikasikan. Pastinya itu berbeda dengan
item mengajar. Mengajar itu mungkin sifatnya berapa SKS yang sudah di apa diselesaikan seperti itu Pak ya. Jadi itu harus didetailkan itu karena keluarannya berbeda, tidak sama seperti itu. Terus yang tadi matriks peran hasil itu Pak udah saya apa namanya jelaskan tadi di nomor 1 bahwa kalau yang saya tampilkan tadi kan memang yang Bapak input, tapi yang bisa Bapak lihat itu adalah yang tadi kalau Pak Imam itu nuruninnya cuma 6 maka Bapak cuma bisa ngeliat 6 gitu ya. Tapi kalau semuanya beliau turunkan, Bapak akan ngelihat 9 dari IQ bekerja beliau seperti itu. Nah, dosen apakah harus cascading dan non cascading tergantung tadi ya situasinya gimana dosen itu. Apakah dari core prodi itu menurunkan IQ-nya? Jadi mungkin core prodi itu dari 6 WD1 menurunkan 6 indikator. Lalu dari 6 indikator itu Bapak span menjadi misalkan 8 indikator. Nah, Bapak itu akan membuat lagi peran hasil kepada para anggotanya. Berapa indikator kinerja yang akan diturunkan kepada anggotanya. Misalkan cuma 4. Berarti nanti dosen itu akan melihat, oh saya punya IQ itu 4 yang harus saya penuhi, yang utama. Maka dosen itu akan bekerja sesuai dengan IQ yang Bapak turunkan. Ketika ada apa tugas tambahan lagi, nah itu akan dikerjakan oleh si dosen dan hasil kerja itu harus menjadi aspek penilaian Bapak terhadap anggota timnya. Seperti itu ya Pak ya. Lalu eh, untuk yang tadi dosen tidak pernah hadir itu sepertinya itu harus muncul di dialog kinerja tadi Pak. Gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti tadi itu kan apa namanya? Sepertinya aspeknya itu kepada perilakunya dulu gitu. Perilaku kinerjanya dulu. Mungkin aja beliaunya tidak pernah hadir, mungkin sudah overload. Mungkin aja ada aspek yang lain, apa faktor kesehatan apa sebagainya. Nah, itu yang harus diintenskan di sini. Dialog kinerja dari pimpinan kepada bawahannya. Karena ada yang bawahan yang mungkin yang segan untuk melapor atau mungkin ada faktor lain. Nah, itu akan menghambat tercapainya target kinerja yang sudah dibuat. Nah, kapan dosen bisa isi SKP? Pastinya setelah rencana SKP Bapak disetujui oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah WD1. Jadi kalau Bapak cuma buat rencana SKP saja, sudah dikirim tapi belum di-approve, makanya bawahannya tidak bisa berbuat apa-apa. Pastinya akan menunggu hal itu. Nah, lalu yang perubahan JF dari lektor ke lektor kepala itu, nah ini sebetulnya bisa disetting ya, cuma nanti saya lihat lagi. Karena kan sebetulnya nih saya juga anggota baru nih di UNJ ya. Sebetulnya kalau konsep SKP saya sudah ngerti, tapi kalau aplikasi itu saya masih perlu belajar Pak. Jadi memang bisa di setting seharusnya ya periode itu. Jadi kalau misalkan periode Januari sampai Agustus Bapak jadi lektor, lalu sebelumnya 2000 September ke Desember itu Bapak jadi LK, itu semestinya bisa. Tapi harus saya confirm lagi kepada yang lebih ahli nih, gitu ya, yang udah ngubek-ngubek SKP sekian lama. Karena jujur saya aja baru buka SKP ini di Januari ini. Di Januari ini. Jadi kalau kalau teknis SKP-nya yang untuk kondisi-kondisi khusus kayak gini akan saya tanyakan Pak. Nanti akan saya tanyakan dan ketika sudah apa dan Baik, 2023 nah itu saya akan tanyakan lagi tuh Bapak kelewat di 2023 ya. Karena harusnya 2023 tuh udah closing gitu. Sebenarnya ini Bu, waktu tahun 2003 itu masih mengisi SKP-nya sebelum belum ada perubahan. Jadi SKP 2023 saya itu full dari 1 Januari 1 sampai 30 Desember. Oke. Nah, tapi di sistemnya muncul juga tuh udah sampai unggah SKP segala macam. Nah, lalu kemudian saya perbarui lah ini Japung saya di Maret, kalau nggak salah Maret 2024. Begitu diupdate oleh Mas Indro, Bapak Indro, itu lalu kemudian SKP saya berubah di sistemnya. Tadinya full di sistem itu, tapi kemudian setelah diupdate jabatan LK-nya per 1 Agustus, akhirnya SKP saya di sistem berubah sendiri.
dari 1 Januari sampai 30 Juli. 1 Agustusnya sampai Desember belum muncul, belum dibuat karena belum ada tim kerja segala macamnya gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi karena seperti banyak teman-teman yang berubah Japfung di tahun 2000 kemarin gitu ya. Jadi sepertinya akan mengalami hal yang sama gitu. Terima kasih Bu. 2023 Bapak udah isi SKP berarti ya? Udah kan Korprodi yang lalu itu Korprodi. udah online ya. Ya, kalau Korprodi ya itu akan harus ditanyakan. Tapi kalau dosen kan masih manual tahun kemarin, jadi kayaknya nggak ada masalah. Ini untuk Korprodi dan di atasnya gitu ya. Tuh, nanti saya Iya benar. tanyakan Pak. Iya, kalau Ya. ada jawaban insya Allah akan saya sampaikan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Iya, Bu sama-sama Fitri, Pak. Iya, Bu. saya tuh di tahun 2024 kan perubahan Jafung Pak Baso, dan di SKP saya sekarang sudah ada 2 yang harus diajukan. Jadi sudah muncul di sistem. Tadinya yang kedua itu belum di set pimpinan, tapi tadi saya sudah info ke Bu Cici dan sudah di set untuk PPK-nya Pak Ibas. Jadi sudah ada. Terima kasih Bu. Saya akan cek lagi untuk Pak Baso ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Oh, Bu Fitri, Bu Iya, Fitri, Bu. berarti mungkin nanti diperhatikan ya Bapak Ibu Kaprodi, kalau dosen kan Ya, memang boleh kemarin tanya dong. tahun lalu masih manual. Nah, Ya. tahun ini untuk Bapak Ibu Kaprodi yang saya pun sama kasusnya di pertengahan ini ganti Japfung, Japfung nggak masih lektor, maksudnya yang sebelum asisten ahli gitu ya ke lektor. Nah itu tolong dicek kembali, artinya dihubungi seperti Bu Nora itu nanti diminta Mbak Cici untuk nanti dihubungi Pak Ibas gitu ya untuk men-set perubahan itu ya. Jadi ada 2 SKP gitu ya Bu Nora ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain Kaprodi tidak ada masalah. Kayak Bu Devi kayaknya juga mungkin itu di pertengahan tahun Bu Devi keluar kakaknya dari lab. Enggak, maaf Bu Rizka, saya di akhir tahun Desember. Oh berarti masih aman ya Bu Fitri ya? Aman Ya, karena insya Allah. kalau Aman ya Bu aman. Fit? Karena di pertengahan. Iya. Oke. Nanti saya lihat lagi untuk Bu Devi apakah aman atau tidak. Ini untuk Ya, baik. apa namanya para korprodi karena memang sudah isi SKP tahun kemarin ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik Bu Bapak Rizka. Ibu, ada lagi? Iya Pak Muksin, silakan Pak. Boleh Bu Fitri nanya? Iya, Bapak Oke, silakan. makasih Bu, makasih atas kesempatannya. Kan di antar muka itu kan Bu ada apa hasil kerja utama tambahan, lalu lampiran. Yang mau saya tanyakan tentang lampiran Bu. Nah itu lampiran gitu ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, lalu ada konsekuensi kan gitu Bu ya. Iya. Nah itu inline apa tidak Bu? Atau ada klasifikasinya gitu. Seandainya kalau pengertian sumber daya itu apakah setiap poin gitu ya, setiap cascading itu berbeda apanya sumber dayanya. Setahu saya kan sumber daya itu bisa dikatakan kan sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja gitu ya Bu ya. Sarana prasarana apakah cukup itu yang dituliskan atau bagaimana Bu? Baik. Untuk lampiran ini sifatnya hanya supplementary informasi suplemen untuk di SKP Bapak Ibu. Jadi tidak perlu per item indikator kinerja itu dituliskan. Misalkan kalau saya bisa kirimkan contoh redaksionalnya, monggo bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau yang ditulis ini kan saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nanti mau ada perubahan, disesuaikan aja gitu. Tapi ini nggak perlu tiap indikator, terus nggak ada pakemnya. Jadi intinya untuk lampiran ini adalah poin-poin yang mendukung kinerja Bapak Ibu. Apakah sumber dayanya itu sudah sesuai, sudah memenuhi syarat, atau ada kendala di situ. Bisa dituliskan di situ, kayak gitu. Terus skema pertanggungjawabannya seperti apa, terus konsekuensinya apa gitu loh. Konsekuensinya apa apabila ada hal-hal yang belum sesuai dan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Bu. Jadi tetap Sama-sama, harus Pak. diisi ya Bu ya, nggak boleh kosong Iya. gitu ya. Iya, Oke, betul makasih. sekali. Saya sudah kirim di kolom chat Bapak Ibu, bisa Siap, Bu. disesuaikan aja redaksionalnya. Baik Pak Muksin, terima kasih Bu. Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan?
Kalau kemarin Tidak, saya komunikasi sama Bu Cici, kayak kalau teknik relatif sudah oke sih Bu. iya, Kemarin tinggal 3 orang yang belum isi, kalau yang lain udah oke. ya. Kalau yang teknik sudah Bu Fitri. Ya, Hanya ya, ini yang dosen rasanya memang perlu ya. arahan, makanya diadakan Baik, sosialisasi hari ini. siap. Baik, Oke, Bapak Bu. dan Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Saya masih boleh. Monggo, Udah Pak. banyak Pak Baso. Mumpung ya, Pak ya, biar clear sekalian. Iya. Silakan Pak. Jadi tadi kan untuk prodi dosennya itu kan apa tadi Pak Bu Fitri sempat menjelaskan bisa cascading juga, tapi saya nggak menemukan menu untuk cascadingnya di akun prodi. Matriks peran hasil, Pak. Oh, Dari situ, tapi Pak. kan ini saya belum ini sih belum mengirim SKP, belum ajukan, mungkin Iya, setelah ngajukan SKP baru keluar ya matriks hasil. Oh, betul. Betul, seperti jadi itu. matriks hasil itu adalah matriks antara saya sama dosen berarti ya? Antara kepada dosennya Betul. bukan. Oh ya, siap. Oke. Iya, jadi Bapak mendelegasikan tugas-tugas Bapak itu dari IKU yang punya Bapak itu menurunkan berapa kepada siapa gitu. Bisa semuanya atau parsial seperti itu Pak, sesuai dengan peran dari masing-masing anggota tim Bapak gitu. Oh, Dan siap. matriks peran hasil itu cuman ada berhenti di level koprodi. Karena kalau dosen kan dia nggak nurunin lagi ke siapa-siapa toh. Jadi Ya. fokusnya hanyalah menyusun rencana SKP dan evaluasi SKP-nya aja. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bu Fitri boleh tanya? Iya Pak. Bu, kalau untuk silakan. saya buka tim kerja yang di Mm-mm. di ISKP ini. Nah, itu kan tidak ada yang untuk korprodinya ya. Ada Pak. Saya kan Dari saya klikkan Wakil Dekan fakultas. 1. Oh, wakil dekan. Oh, di Iya. fakultas ini wakil dekan 1 gitu ya, Bu, itunya. Wakil Dekan bidang akademik Pak. Jadi klik Kalau di fakultas bawah teknik tadi itu dulu. dosen-dosen. Klik fakultas dulu, lalu ada Wakil Oh, Dekan baru bidang korprodi akademik. ya, Bu, ya. Iya, betul. Kalau nggak salah Wakil Dekan bidang akademik itu kalau Bapak lihat di tree-nya itu nomor urut 5 dari atas kan, karena tuh Ya, nyampur semua tuh. Klik yang kelima ya, itu Bu, oke. punyanya FTech. Baik. Oh, ternyata Ya, Bu Fitri udah itu, yang itunya udah nggak ada, Bu. udah. Yang udah selesai itu. Jadi di home base kami sudah tidak ada lagi yang mengundurkan diri. Oh ya, Alhamdulillah. baik Pak. Siap Pak. Nah, ini kita mengeklik ini kan tadi memasukkan anggotanya, berarti ini udah asal tertera anggota kita udah aman ya, Bu? Tinggal diklik Aman, dulu. aman Pak. Iya. Kalau misalkan belum ada yang belum masuk, Bapak, saya tuh nggak tahu dari Korprodi bisa nggak masukin anggota tim sendiri. Kalaupun tidak bisa, nanti bisa hubungi admin kepegawaian di FT. Itu bisa. Dari gitu. user, ya dari user apa ADM SKP-nya, gitu Pak. Oke. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu Fitri. sama-sama Pak. Bu Fitri, ini menegaskan Iya, Bu. menegaskan saja ya. Jadi nanti yang Bapak Ibu dosen di FT, yang home base di Pasca itu berarti di sini ya, ke FT ya Bu Fitri? Iya, iya ya. Iya, di FT. kemarin gitu ya, kemarin. Baik, Nah, jadi iya. karena beberapa dosen FT itu ada yang home base di Pasca, tapi nanti tetap SKP-nya dari FT gitu ya Bu Fitri ya? Iya, siap Bu. Lanjutkan kembali. Oke. SKP-nya menginduk kan ya, Bu Rizka ya? Iya, Induk ke S1-nya. ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah semua jelas ya, Bu Fitri. Nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan rekaman Zoom hari ini, dan juga nanti silakan, tadi disampaikan Bu Fitri bahwa di menu yang ada di SKP itu ada tutorial baik video maupun buku. Jadi mangga sambil mengisi untuk SKP ini sambil melihat-lihat panduan tersebut. Jadi mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Dekan, arahan bahwa ISKP ini sangat penting begitu untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalitas, sehingga di waktu-waktu yang mepet ini saya juga agak punten bahasanya agak nodong juga nih Bu Fitri untuk mengadakan sosialisasi hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari sosialisasi hari ini bisa punya gambaran, karena mengingat waktu
pengisian ini adalah tanggal 31 Januari barengan dengan sister gitu. Jadi saya yakin betul bahwa Bapak Ibu agak kejar-kejaran dengan sister, dengan SKP, dan juga yang mana saat ini lagi musim-musimnya ujian skripsi gitu. Jadi mudah-mudahan setelah sosialisasi hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi khususnya untuk Kaprodi, karena butuh waktu juga untuk Pak WD1, Pak Ibas untuk mengecek lalu meng-approve gitu ya, sampai akhirnya baru bisa diturunkan kepada dosen-dosen. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Bu Fitri. Terima kasih atas waktunya gitu ya. Di sela-sela kesibukannya gitu, Pak Henry juga agak padat ya Bu, karena memang waktunya akan dilaksanakan esok hari adalah pelantikan Kaprodi gitu. Jadi lagi pegawai lagi kredit-kreditnya ya Bu ya. Tapi terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Fitri. Punten nanti PPT-nya boleh di-share ya Bu. PPT-nya boleh yang tadi boleh di-share, dan nanti rekaman Zoom juga akan kami kirimkan ke dosen FT untuk bisa dibuka kembali oleh Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Fitri, kepada Pak Henry gitu ya, karena sempat komunikasi juga dengan Pak Henry untuk acara sosialisasi hari ini. Baik, saya ini kan kembali kepada Bu Yeni selaku MC. Silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Rizka dan Bu Fitri. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, khususnya kepada Ibu Fitri atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Semoga sosialisasi dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun sasaran kinerja pegawai secara efektif menggunakan aplikasi ISKP. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Pergi ke pasar membeli kelapa, sehingga sejenak membeli plastik. Acara ini semoga membawa manfaat nyata bagi kita semua di Fakultas Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Fitri. Makasih.